Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Masih di Trio Sewu Demit, bagian warung penuh penglaris. Sebelum saya melanjutkan ke bagian ini, saya harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya warung penuh penglaris. Setelah dirasa kejadian kemarin sudah aman, Pak Hartawan menyuruhku untuk beristirahat sejenak. Pikirnya, mungkin tubuhku sangat lelah ketika menghadapi hal-hal yang di luar batas wajar. Keesokan harinya, Pak Rocky datang ke kantor. Ia berkeinginan untuk mengucapkan rasa terima kasihnya karena telah terlepas dari jeratan santet Khodam yang mungkin telah menyiksanya selama berbulan-bulan. Namun, bila dibandingkan dengan apa yang memang aku dan juga Mas Aryo rasakan, kami berdua merasa sangat lelah karena menghadapi banyaknya sosok penghuni di rumah Pak Rocky sendiri. Akan tetapi, semuanya berjalan sesuai apa yang memang direncanakan. Pak Rocky bisa tenang dan damai karena memang permasalahan intinya sudah diketahui. Malam itu, Pak Hartawan mengajakku untuk keluar sejenak. Beliau bersama dengan sopirnya yang bernama Pak Joko hendak mengajakku untuk makan ke sebuah warung makan pinggir jalan yang biasa dikunjungi orang-orang ketika berada di Jalan Pantura. Namun, sebelum kami berangkat ke sana, Pak Hartawan menegaskan akan sebuah rumor yang berada di sebuah perbatasan dua daerah ini. Menurut mitos dan kepercayaan warga sekitar, setelah kita menempati pembatas antar daerah, terdapat sebuah mitos yang dikenal akan pesugihannya. Tidak heran, pantai utara memang sangat familiar dengan pesugihannya yang sungguh mendominan. Jika yang pernah bapakku ceritakan, ada dua mitos yang dikenal oleh warga Pantura pada umumnya. Pertama, penunggu salah satu pantai yang berada di daerah P, atau pantai itu disebut-sebut sebagai gerbang dari kerajaan istana Dewi Lanjar. Namun terlebih dari itu juga ada sebuah pabrik gaib yang memang berada di sekitaran pantai. Konon yang bekerja di sana adalah para warga yang berada di sekitaran pantai. Dan rumor yang beredar di sana mengatakan, siapa saja yang bekerja di pabrik gaib dekat pantai tersebut, maka dia tidak boleh mengambil satupun barang yang berada di pabrik. Dalam artian, mereka bekerja di sana harus benar-benar bekerja dan tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Katanya, jika ada salah satu warga yang kebetulan menjadi karyawan di pabrik gaib tersebut dan dia mengambil salah satu barang yang tidak boleh diambil di pabrik tersebut, maka dia akan terjebak di pabrik itu seumur hidup. Yang lebih mengerikan lagi, orang tersebut tidak bisa keluar dari dimensi tersebut dan akan menetap selamanya. Sehingga cara satu-satunya agar dia bisa bertahan hidup adalah dengan cara bekerja di bawah tekanan para makhluk halus yang berada di pabrik tersebut. Yang kedua adalah pesugihan seseorang yang memang dirinya sedang menjalani sebuah tirakat untuk dirinya sendiri. Dikisahkan dalam sebuah cerita, orang tersebut dulunya orang biasa. Lalu dia mendapatkan sebuah wangsit atau pesan untuk melakukan ngelmu atau mendalami spiritualnya. Namun suatu hari, dia melakukan ritual tersebut di luar batas wajar, sehingga dirinya menghilang dan keberadaannya sering membuat warga bertanya-tanya sesuatu yang terhubung dengannya. Ketika para warga mendapati apa yang memang bersifat aneh, warga tersebut tidak boleh menerimanya secara cuma-cuma. Artinya, orang yang melakukan ngelmu tersebut sering menjebak para warga dengan cara hal-hal yang di luar ekspektasi. Salah satunya adalah ketika orang yang melakukan ngelmu tersebut, ngelmu itu mendalami lelakon spiritualnya ya, yang seringkali membagi-bagikan barang kepada warga. Para warga yang menerimanya tanpa berpikir panjang, dia akan menjadi tumbal dari orang yang melakukan ngelmu tersebut. Dan kisah ini sangat dikenal oleh para warga dari dua daerah yang berbeda tersebut. Namun, kisahnya benar-benar menuai hal yang berkonotasi kepada hal-hal negatif. Faktanya, banyak orang sekitar yang menjadikan hal tersebut sebagai bibit-bibit untuk melakukan pesugihan. Sehingga tidak heran jika ada orang biasa yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah karena memang memuja pesugihan jenis ini.
Dua jenis pesugihan ini amat terkenal, sampai-sampai Pak Hartawan dan juga Pak Joko pun penasaran dengan apa yang memang dikatakan orang-orang terkait pesugihan ini. Mereka berdua pun menyuruh kepadaku untuk melihat apa yang memang berada di pembatas kedua daerah tersebut. Mas Panji, nanti setelah pembatas kedua daerah ini, Mas Panji bisa tolong kasih tahu ndak apa yang berada di sekitaran? Nanti Pak Joko akan turunkan kaca mobil sedikit agar Mas Panji bisa melihat dan juga menilai apa yang memang dirumorkan oleh masyarakat sekitar. Ucap Pak Hartawan seperti memberi sebuah tantangan terbaru untukku. Awalnya aku tidak menyadari akan maksud dari Pak Hartawan itu sendiri. Mungkin yang dimaksud oleh Pak Hartawan adalah bagaimana caranya agar Pak Hartawan percaya apa yang memang menjadi rumor para warga sekitar. Tepat saat dimana mobil ingin keluar dari pembatas dua daerah tersebut, Pak Hartawan pun memberi aba-aba kepada Pak Joko untuk menurunkan kaca mobil secara perlahan. Aku pun mencoba untuk fokus. Tubuhku sedikit bergetar ketika mata ketigaku mulai terbuka. Yang aku takutkan adalah ketika diriku tidak bisa mengontrol penglihatanku. Tidak lama kemudian, rumah-rumah yang berada di pinggir jalan berubah dengan sendirinya. Kabut mulai berdatangan dan menutupi jalanan hingga menggambarkan sebuah bangunan besar yang ada di sisi kanan jalanan. Bersamaan dengan itu, beberapa makhluk aneh mulai bermunculan di beberapa tempat dari bangunan tadi. Bentukan mereka layaknya kerajaan kuno terdahulu, lengkap dengan pasukan berkuda. Aku yang melihat fenomena itu sempat terdiam sejenak. Perlahan, aku arahkan penglihatanku ke sebuah tempat yang katanya sebagai lokasi tempat terjadinya banyak kejadian kecelakaan di wilayah tersebut. Tidak lama kemudian, aku menangkap sebuah energi besar yang berada di sebuah tempat tersebut. Sesosok siluman ular sedang bertengger di sana. Ia melilitkan ekornya ke sebuah bangunan dan memperhatikan lalu lalang mobil yang bergerak ke arah yang berlawanan. Bentukan siluman ular yang kudapati mirip seperti apa yang pernah dikatakan oleh ayahku. Coraknya yang berwarna emas dengan sisik-sisik yang berkilauan, serta suara desisannya yang sangat kuat untuk bisa didengar oleh orang-orang yang memang mengetahui keberadaannya. Pak Hartawan pun mulai menanyakan apa yang baru saja aku lihat. Gerak-gerik dari mimik wajah Pak Hartawan seperti khawatir dengan apa yang baru saja aku lihat. Pasalnya, tidak semua orang mampu melihat keberadaan sosok siluman ular yang dimaksud. Setelah aku mengamati secara seksama, ternyata mereka, sosok yang berada di sekitaran jalanan Pantura, memang kerap mengganggu kenyamanan para pengendara. Faktanya ada beberapa oknum yang menyengaja untuk menjadikan tempat tersebut sebagai pesugihan. Dengan tumbalnya adalah para pengendara yang melewati jalanan tersebut. Astagfirullah. Tidak heran, bau darahnya kerap tercium hingga membuat beberapa kali di perutku mual dibuatnya. Pak Hartawan mulai menyadari akan hal tersebut. Ia pun kemudian menanyakan apa yang baru saja aku lihat dari sekitaran perbatasan Kota P dan Kota P. Mas, lihat apa? Aku lihat siluman ular, Pak. Pasukan berkuda, orang-orang yang memiliki bentukan aneh di tengah sawah, bangunan megah, dan mencium bau darah yang sangat amis, ucapku. Pak Hartawan pun akhirnya membenarkan apa yang memang dikatakan olehku. Dia memperkirakan ada dua kemungkinan yang memang baru saja aku lihat. Bisa saja itu adalah bagian dari pesugihan Ratu Pantai Utara, yang mana gerbangnya sendiri berada di sebuah pantai yang ada di Kota P. Lalu bisa juga itu adalah sebuah pesugihan yang memang kerap dimitoskan oleh orang-orang dan sangat masyhur sebutannya dengan sebutan Haji D. Ya sudah mas, kita makan saja ya. Tiba-tiba kepalaku langsung pusing. Tubuhku langsung melemah saat dimana penglihatanku mencapai batasnya. Energi yang aku keluarkan ternyata cukup besar untuk bisa mendalami hal tersebut. Sampai-sampai pundakku terasa panas karena terlalu lama membuka penglihatanku terhadap apa yang ada di sekitaran. Mobil kembali melaju. Kali ini mobil melewati sebuah pabrik yang sangat fenomenal di kota tersebut. Kabarnya ada isu yang mengerikan terkait pabrik ini. Para warga mengatakan jika pabrik di kota ini ada dua, yang satu berada di tengah kota dan yang satunya lagi berada di dekat jembatan. Dan kabarnya, pabrik yang berada di dekat jembatan ini sangat terkenal angker oleh warga sekitar. Sampai-sampai pernah ada beberapa warga yang pulang melewati pabrik tersebut. Tiba-tiba di tengah perjalanan, dirinya mendapatkan teror yang mengerikan, seperti ditambahkan sosok pocong dan lain sebagainya. Dan memang benar,
pabrik itu sendiri memiliki energi yang berbeda jika dilihat dari sudut pandangku. Seperti ada gumpalan energi yang kuat dan menjadi satu, sehingga pabrik itu seperti magnet yang mampu menarik sosok-sosok yang berada di sekitaran untuk menempati pabrik tersebut. Setelah melewati pabrik itu, mobil kami pun menepi. Lagi-lagi hal yang sama selalu terjadi ketika aku mengunjungi sebuah rumah makan yang memang kurang bersih, dan rumah makan tersebut adalah sebuah warung pecel lele yang ada di pinggir jalan. Aku sudah memperkirakan jika Pak Hartawan ingin mengajakku untuk makan di sana. Kategori dalam tanda kutip kurang bersih itu yang aku maksud di sini adalah warung makan yang tidak memiliki daya pikat tersendiri bagi orang awam, namun tidak bagi orang-orang yang memiliki suatu kelebihan, seperti merasakan sebuah energi aneh yang terdapat di dalamnya. Dan saat kami bertiga turun, tiba-tiba aku mendengar suara panggilan dari sekitaran warung tersebut. Suaranya lirih dan sangat menyeramkan. Seolah-olah suara tersebut membuat tubuhku bergetar merinding dibuatnya. Panji, Panji. Aku terdiam. Aku tidak menoleh ke arah panggilan tersebut. Namun saat kalimat berikutnya diucapkan lagi, tubuhku pun merespon panggilan itu. Kamu bisa melihatku kan? Dan saat aku melihat ke arah pepohonan yang berdekatan dengan warung tersebut, tiba-tiba aku melihat 3 sosok dengan wajah yang tertutup, dengan rambut dan memakai busana berwarna putih kecoklatan. Panji, kamu bisa melihatku kan? Tanya salah satu dari mereka sembari menggoyang-goyangkan kepalanya. Aku pun terdiam sejenak. Tiba-tiba kakiku melangkah dengan sendirinya. Bibirku tergerak untuk mengatakan iya kepada mereka. Namun tidak lama setelah itu, Pak Hartawan segera memanggilku. Mas, mau lele apa ayam? Tanya Pak Hartawan. Ayam aja Pak. Saat aku menoleh ke arah pepohonan tadi, ketiga sosok tersebut telah menghilang. Aku pun segera mencari ketiganya, namun mereka seperti bersembunyi di suatu tempat dan enggan menampakkan lagi wujudnya di hadapanku. Saat dimana Pak Hartawan menyuruhku untuk masuk, aku melihat hal yang janggal lainnya. Salah satunya adalah tempat di mana pemilik warung itu meletakkan piring-piring kotornya. Si pemilik warung pecel lele itu meletakkan piring-piring kotornya di dekat pepohonan tempat aku melihat ketiga sosok wanita berbusana putih kecoklatan. Pikirku mungkin si pemilik warung itu sengaja meletakkannya di sana, karena emang sebagian hal yang ingin dilakukannya adalah agar bisa menarik pelanggan yang berada di warungnya. Aku pun pura-pura untuk tidak memperhatikan apa yang sedang si pemilik warung itu lakukan. Aku hanya fokus memainkan handphone sembari mendengarkan obrolan dari si sopir dan Pak Hartawan yang menanyakan terkait hal-hal yang baru saja aku lihat selama perjalanan berlangsung. Awalnya aku tak ingin menghiraukan apa yang memang Pak Hartawan dan sopir itu katakan. Namun semakin lama, obrolan mereka merambah ke hal-hal yang sensitif. Mas, jika kita menceritakan satu sosok itu bakal muncul nggak? Tanya sopir Pak Hartawan. Bisa ya dan bisa tidak. Duh, kok kamu nanya gituan ke Mas Panji? Tanya Pak Hartawan dengan logat Indo-Jawanya. Ya aku penasaran saja. Tidak lama kemudian, makanan pesanan kami diantarkan menuju meja yang telah kami tempati. Perlahan aku menatap wajah dari pemilik warung itu. Samar-samar dia sedang menyembunyikan sesuatu, dan tampaknya memahami jika sedari tadi aku memperhatikannya. Monggo mas, matur nuwun mas. Saat dimana sopir itu ingin memakan makanan yang telah disuguhkan, tiba-tiba tangan Pak Hartawan langsung memukul tangan sopir tersebut sembari mengatakan, baca doa dulu. Iya pak. Kami pun melahap makanan tersebut. Namun di saat aku mulai makan, tiba-tiba aku mendengar suara bincang-bincang orang yang sedang mengobrol tepat di bagian belakang warung. Pak Hartawan pun melirik ke arahku sembari menanyakan sesuatu kepadaku. Kenapa mas? Enggak apa-apa pak. Aku mencoba untuk bersikap tenang di saat energi ini terus membentrok sesuatu yang berada di belakang warung. Pikirku ada sesuatu yang memang tidak beres dengan warung ini. Kemungkinannya ada 2 hal. Pertama,
warung itu memiliki penglaris untuk bisa menarik perhatian para pelanggan. Kedua, bisa jadi tepat di belakang warung tersebut ada bangunan tua yang memungkinkan menjadi sarang bagi para demit yang berada di sekitaran untuk mencoba memproyeksikan diri kepadaku, atau juga dengan orang-orang yang memang sedang berada di sekitaran warung tersebut. Saat dimana sopir dari Pak Hartawan menatapku, dia merasa ada sesuatu yang menjanggal tepat di belakangnya. Sopir itu berterus terang jika selama dirinya makan, seperti ada sesuatu yang memandanginya dari arah belakang warung. "Mas, kok saya merasa seperti ada yang liatin saya ya dari belakang? Apa memang perasaan saya aja, Mas?" tanya sopir itu kepadaku. "Oh itu, mungkin perasaan masnya saja." Dan memang benar, bukan hanya aku yang merasakan kejanggalan yang luar biasa dari warung tersebut, melainkan orang yang memang tidak memiliki kemampuan sepertiku juga bisa mengetahui ada yang memperhatikannya saat sedang makan. Itu menandakan warung tersebut memiliki penglaris. Tepat saat dimana makanan hendak habis, aku pun mencoba untuk memfokuskan diri untuk bisa memusatkan energiku dengan cara fokus jenak. Cara ini digunakan untuk bisa mengetahui lokasi dan letak keberadaan para sosok yang memang sedang memandangi kami semua yang sedang makan. Aku mencoba untuk mengatur nafas panjang. Lalu aku menggenggam kedua tanganku dengan kuat-kuat untuk bisa memfokuskan seluruh energi pada satu titik. Setelah melakukan itu, aku mencoba untuk menunduk sejenak sembari membaca beberapa kalimat pembuka yang diajarkan oleh bapakku di dalam hati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah ya Latif. Setelah aku membaca bacaan tersebut, tiba-tiba aku mendapati pancaran energi yang ada di sekitar warung. Aku pun terkejut. Ternyata mereka semua memang sedang menyergap kami dari belakang warung. Saat dimana pandanganku aku alihkan ke arah bagian atas, aku melihat banyak sekali kepala yang bentukannya tidak sesuai dengan kepala manusia. Beberapa dari mereka ada yang tertutup rambutnya hingga menutupi bagian wajah. Namun, beberapa dari mereka juga memiliki wajah yang sudah berantakan dan tidak berbentuk lagi. Perlahan, tanganku bergetar. Tubuhku langsung membatu dan tidak bisa bergerak sama sekali. Aku mendengar apa yang mereka katakan ketika aku memandangi wajah-wajah mereka yang berada tepat di bagian spanduk warung tersebut. "Kamu bisa lihat kami kan?" Aku dengan refleksnya langsung berkata, "Tidak, aku gak bisa lihat kalian." Perkataannya baru saja aku ucapkan pun membuat Pak Hartawan dan juga sopirnya terkejut. Kali ini mereka berdua merasakan apa yang baru saja aku lihat. "Mas, ayo kita pulang," ucap Pak Hartawan. "Ada apa, Pak?" tanya sopir Pak Hartawan. "Gak apa-apa, ayo cepat pulang." Pak Hartawan pun segera membayar makanan tersebut dan langsung buru-buru mengajakku untuk segera pergi. Namun saat dimana aku baru beranjak bangkit, tiba-tiba mereka semua sudah berjajar rapi di dekat pepohonan sembari menundukkan kepalanya. "Mas," tanyaku, "ada apa Mas Panji? Mereka ikutin kita, ayo cepat masuk." Aku pun segera masuk ke dalam mobil. Kali ini aku sengaja mengambil ke bagian tempat yang bagian kiri. Entah mengapa aku merasa jika mereka semua yang berada di warung tersebut terus menguntitku dan juga mengikutinya dari arah belakang. "Mas, agak dipercepat ya," ucapku. "Iya Mas, ini aku udah nancep gas kenceng," ucap sopir tersebut sembari tetap fokus untuk mengemudikan mobil yang dikemudikannya. Aku sesekali menatap ke arah belakang mobil. Aku tidak ingin jika mereka yang berada di warung tersebut masih mengikutiku. Keinginanku hanya satu, aku, Pak Hartawan dan juga sopir dari Pak Hartawan ini bisa selamat sampai tujuan dan bisa menghindari kejaran mereka yang tampaknya terlihat sangat marah. Aku kembali menenangkan diri. Aku baca beberapa kali bacaan yang memang sudah diwariskan dari turun-temurun keluargaku agar bisa menghindari gangguan-gangguan yang memang sangat harus dihindari.
Jika nantinya bacaan ini dibaca, kata bapakku, aku akan terhindar dari beberapa musibah yang diantaranya yaitu ketempelan atau apapun. Namun tidak berselang lama, saat mobil melewati jembatan yang sangat fenomenal itu, aku merasa di bagian jok belakang sudah ada energi yang sangat jahat hingga membuat seluruh tubuhku bergetar ketakutan. Mas, aku mencoba untuk membuat kode agar Pak Hartawan dan juga sopirnya memahami maksud ucapan tersebut. Akan tetapi, belum juga mulutku tergerak untuk mengucapkan kalimat selanjutnya. Tiba-tiba dari jok belakang, mulutku disekap oleh sebuah tangan yang bentukannya sangat hitam dan memiliki kuku-kuku yang sangat panjang. Kamu mau kemana, Cak Bagus? Tiba-tiba aku masuk ke dalam dimensi lain. Aku benar-benar tidak bisa memanggil, mengucapkan, atau bergerak sedikit pun agar bisa memberikan sinyal kepada Pak Hartawan dan juga sopirnya. Ikut aku aja ya. Aku menggeleng-gelengkan kepala. Aku mencoba untuk memberontak dan membaca bacaan yang memang sudah aku hafal sebelumnya. Namun anehnya, mulutku benar-benar tidak mengucapkan satu kalimat pun yang ku tahu. Hatiku berdegup kencang. Kedua tanganku mencoba untuk bergerak, namun dari arah belakang jok juga, tiba-tiba tanganku dicekal oleh tangan yang berbeda. Kamu sangat wangi. Aku mencoba mengikuti arahan Bapak. Ketika dalam keadaan yang terpojokan, aku harus mencoba tenang agar bisa terlepas dari ikatan mereka yang mencoba untuk mencelakaiku. Kamu mau kan ikut bersamaku? Aku, ya Cak Bagus, tubuhmu sangat harum dan wangi. Tak terasa aku pun meneteskan air mata. Air mata penuh ketakutan dan rasa khawatir yang paling dalam. Andai jika Pak Hartawan tidak mengajakku ke tempat warung penuh penglaris ini, mungkin aku akan tidur tenang di kasur yang empuk. Andai jika memang sopir dari Pak Hartawan tidak mengatakan hal yang sensitif, mungkin aku bisa dengan tenang untuk memainkan game seharian dan melupakan hal tersebut. Namun, yang ada di belakang jok ini sudah ada 3 sosok dengan bentukan yang sangat menyeramkan. Satu dari ketiganya memiliki leher yang sangat panjang hingga membuat tubuhku bergidik ketakutan dibuatnya. Lalu sisanya memiliki bentuk seperti anak kecil, akan tetapi kedua tangannya sangat panjang hingga mampu menggapai tanganku yang berada di jok bagian tengah. Tidak lama kemudian tubuhku pun melemas. Aku tidak bisa melakukan apapun lagi. Tampaknya sosok tersebut memberikan energi dan mencoba untuk mengambil alih tubuhku agar bisa masuk ke dalam dimensinya. Dan benar saja, tiba-tiba tubuhku terjatuh. Tubuhku terjatuh tepat di tengah-tengah jalan. Dan anehnya lagi, mobil yang dikemudikan oleh Pak Hartawan dan juga sopirnya terus melaju ke arah pulang. Aku ada di mana? Aku menoleh ke kanan dan kiri jalanan yang sepi. Tidak ada orang berada di sekitaran. Tidak ada rumah-rumah. Tidak ada tanda-tanda kehidupan bagi mereka yang menempati tempat tersebut. Yang aku lihat adalah sebuah lahan kosong dengan pepohonan yang berjejer rapi dan menjulang tinggi di sekitarannya. Bersamaan dengan itu, aku pun mencoba untuk bangkit dan menanyakan kepada diriku sendiri, apakah aku masih hidup? Lalu, ini di mana? Apakah ini yang disebut dengan dimensi alam gaib? Tidak ada kehidupan, tampak sunyi dan sepi seperti benar-benar hampa. Namun saat dimana aku ingin melangkah menuju ke arah depan, tiba-tiba ada seseorang wanita yang memanggilku. Jangan ke sana, Dek. Aku pun terkejut mendengar kalimat tersebut. Pikirku, ada manusia yang membantu untuk menyelamatkanku. Kalau ke depan kamu akan mati, Dek. Kalau kamu balik ke belakang, jiwamu akan terpasung. Aku hanya terdiam sembari menatap dua sosok asing yang memberikan petua terkait keadaanku saat itu. Ingin rasanya tubuhku maju ke depan. Namun, di depan sana aku merasakan energi yang begitu kuat dan tajam. Begitu juga dengan jalanan yang ada di belakangku. Jalanan itu tampak sangat asing dan tidak pernah aku datangi. Ini di mana, Bu? Tanyaku kepada ibu itu. Kamu ada di dimensi lain.
ucapnya. Jawaban itu membuatku terkejut. Pikiranku saat itu benar-benar bercabang antara ingin mempercayai perkataannya atau menyangkalnya. Namun dengan keberadaanku yang mungkin saja tidak semua orang tahu, hal itu membuatku percaya akan perkataannya. Tunggulah sejenak, dia akan menolongmu. Aku hanya terdiam, sembari menunggu panggilan itu. Aku menatap langit yang warnanya berbeda dari dunia nyata. Warnanya gelap, tak ada cahaya rembulan dan juga bintang-bintang yang menyinari sekitaran langit. Apakah di dimensi lain, keberadaan bintang-bintang dan bulan tidak nampak? Tidak lama kemudian aku mendengar suara tanpa rupa. Lagi-lagi suara itu berdengung kencang, seperti bisikan yang tepat mengarahkan ke telingaku. Mas Panji, tutup matamu sekarang. Aku pun langsung menatap ke arah ibu yang sedang memegangi tangan anaknya. Ibu itu menyadari akan sesuatu yang sedang terjadi kepadaku. Ia pun menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. Lakukan nak, kamu harus kembali ke tempatmu. Ini bukan duniamu, ucap ibu itu. Aku pun mengangguk faham. Entah mengapa, aku rasa sosok ibu dan anak itu bukanlah seperti sosok-sosok yang pernah aku temukan. Aku merasakan kehangatan dan kenyamanan yang memang berasal dari sosok ibu-ibu dan anak itu. Tak lama setelah itu, aku pun memejamkan kedua mataku agar sukmaku bisa kembali lagi ke dunia nyata. Aneh tapi nyata, tiba-tiba ada 3 tangan yang meraih tubuhku. Tangan-tangan itu mengangkat tubuhku seperti menariknya ke atas langit. Tubuhku terangkat ke atas secara bersamaan. Tiba-tiba, aku merasakan getaran di tiap tubuhku, tepat di saat suara bising mobil terhenti di pinggir jalan. Bersama dengan itu, Pak Hartawan dan sopirnya langsung membangunkanku. Mas Panji, kita udah sampai mas. Aku pun terbangun, sembari melihat wajah Pak Hartawan dan juga sopirnya yang merasa kebingungan. Aku tidak bisa berkata apa-apa selain merasa aneh dan kebingungan juga. Kita di mana Pak? Tanyaku. Kita udah sampai mas. Aku pun terdiam, sembari melihat jam di ponsel. Aku terkejut bukan main. Ternyata sudah jam 2 pagi. Pak Hartawan pun menyuruhku untuk turun. Beliau membukakan pintu untukku dan menuntunnya untuk menuju ke kantor tempatku tinggal. Pikiranku saat ini masih kacau. Aku masih belum mengingat apapun. Energiku juga seperti habis dan tak bisa merasakan energi-energi yang ada di sekitaran. Di depan sana, aku melihat ada beberapa orang kantor yang sedang menunggu. Tampaknya Pak Hartawan mengundang mereka ketika tubuhku terjebak di dimensi lain. Mereka, orang-orang kantor, melihatku dengan kekhawatiran yang sangat besar. Ingin rasanya aku menceritakan perjalanan serta keadaanku saat terjebak di dimensi lain. Namun mulutku tidak bisa berkata apa-apa. Aku pun memutuskan untuk masuk ke kamar dan ambruk seketika di kasur. Pak Hartawan yang kebetulan melihatku dengan kondisi seperti itu merasa khawatir. Namun, di luaran kamar, aku mendengar suara Pak Hartawan yang sedang berbincang-bincang bersama dengan Mas Aryo, serta orang kantor lainnya. Aku tidak mengizinkan Pak Hartawan untuk mengajaknya ke sana lagi. Tekan Mas Aryo. Kenapa mas? Tanya Pak Hartawan. Bapak tahu kan, Panji itu adalah orang yang bukan seperti orang-orang pada umumnya. Ketika dia mendapati sebuah energi yang besar, maka penglihatannya akan terbuka lebar dengan jelas. Jelas Mas Aryo. Pak Hartawan hanya terdiam. Ia menyadari apa yang menjadi kesalahannya. Terlepas dari itu, Pak Hartawan juga menyampaikan permintaan maafnya kepada Mas Aryo. Namun Mas Aryo tidak bisa menerima permintaan maaf itu secara cuma-cuma. Minta maaflah ke Mas Panji. Dia pasti down sekali dan merasa tidak ada yang membantunya ketika terjebak di tempat sana. Jelas Mas Aryo. Malam itu Mas Aryo pun meminta kepada Pak Hartawan atau siapapun yang mungkin berada di kantor untuk tidak mencampuri urusan pribadinya dengan urusanku. Apalagi yang mengarah kepada keinginan pribadi untuk memecahkan rasa penasaran terkait mitos yang beredar di sekitaran pantai utara. Karena jika hal itu terus dilakukan, maka tubuhku akan terus kehilangan energi. Bukan itu aja,
tubuhku juga akan berlubang dan dapat dengan mudah untuk dimasuki oleh sosok-sosok. Keesokan harinya, aku terbangun terlambat. Tepat di pukul 9 pagi, aku terbangun dengan tubuh yang benar-benar sulit untuk digerakkan sama sekali. Tiba-tiba hatiku merasa hampa. Pikiranku menjadi tidak bisa untuk berpikir hal-hal yang baik. Kesedihan yang sudah aku pendam kini meledak dengan sendirinya. Aku pribadi menginginkan kehidupan yang normal. Aku tidak ada keinginan sedikit pun untuk bisa mendapatkan kemampuan seperti ini. Melihat sesuatu yang tidak tampak bukanlah hal yang mengesankan atau tergolong istimewa. Namun bagiku, itu adalah sebuah kekurangan yang aku miliki, karena aku bisa melihat sesuatu yang tidak semua orang lihat. Banyak orang juga menilai hal ini sebuah kelebihan yang memang harus aku syukuri dan gunakan sebaik mungkin. Namun bagaimanakah jika konsepnya dipergunakan kepada hal-hal yang tidak baik? Saat itu air mataku tumpah. Aku langsung teringat dengan ibu dan bapak yang berada di rumah. Mereka mungkin merasakan kegalauan serta kesedihan yang aku alami saat ini. Menimpali orang-orang yang tidak paham, aku sendiri tidak menggebu-gebu untuk memberitahu kepada mereka terkait apa yang baru saja aku alami yang terjadi dan rasakan saat itu. Tetesan air mata berjatuhan di kasur. Aku tidak bisa menahannya lebih lama. Rasanya sedikit bebanku sudah berkurang bersamaan dengan ketakutan yang baru saja aku alami saat itu. Ini adalah pertama kalinya aku dikejar mati-matian oleh sosok penglaris yang berasal dari warung. Aku tidak menyalahkan siapapun dalam kejadian ini. Kebetulan saja takdirku membawaku kepada warung yang penuh dengan penglaris. Kemungkinan besar aku sendiri tidak bisa menyadari jika warung itu memiliki penglaris, yang dimana para sosok-sosoknya termasuk dalam bagian demit-demit ekstrim yang berani mengejar atau mencelakai orang-orang yang berkeinginan untuk membongkar rahasia terkait usahanya. Tapi aku sendiri manusia biasa, manusia yang tidak luput dari rasa takut, dan kadang keberanian yang sudah kutanamkan dalam hati sirna begitu saja. "Pak, aku mau pulang ke rumah," ucapku sembari mengusap air mata yang terus-menerus keluar dari kedua mataku. Bersamaan dengan itu, pintu kamarku diketuk oleh seseorang. "Mas Panji, aku boleh masuk?" Aku mengenali suara itu. Itu adalah suara dari Mas Aryo yang mungkin saja menyadari keadaanku saat ini. Aku pun segera menutupi kesedihanku. Rasa tangis dan keinginan untuk pergi dari kantor ini aku pendam dan kubur lagi dalam-dalam. Aku tidak ingin orang-orang yang berada di sekitaran kantor merasakan kegalauan serta kesedihan yang aku rasakan saat itu. Lebih baik aku menahan dan menguburnya dalam-dalam hingga aku bisa meluapkannya dengan lega di suatu tempat nanti. Setelah aku beberes kamar, aku segera membuka pintu itu. Saat pintu terbuka, aku terkejut ketika orang-orang kantor sudah menunggu di depan kamarku. "Ada apa, Mas? Kok rame-rame begini?" "Gak ada apa-apa, Mas," jawab Pak Hartawan. Aku melihat wajah Pak Hartawan yang penuh kekhawatiran kepadaku. Begitu juga dengan Mas Aryo. Mereka semua yang kebetulan berada di luar kamarku merasakan apa yang memang aku rasakan saat malam itu. Pak Hartawan dan Mas Aryo pun meminta izin untuk masuk ke dalam kamar. Aku memperbolehkan mereka berdua untuk masuk. Saat mereka masuk ke dalam kamar, aku masih belum bisa berkata apa-apa. Pak Hartawan yang memang menginginkan obrolan ini diprivasikan, akhirnya ia menutup kembali pintu kamar. Di dalam kamar itu hanya ada aku, Pak Hartawan, dan juga Mas Aryo. Kami bertiga pun duduk sembari membahas satu pembahasan terkait kejadian semalam. "Gimana keadaannya, Mas?" tanya Mas Aryo. "Aduh, masih lemes, Mas." "Istirahat yang banyak, Mas. Tubuh kamu berlubang lagi," ucap Mas Aryo. Aku pun langsung meraba bagian belakang tubuhku. Aku sendiri tidak merasakan apapun. Namun, bagian pundak dan kakiku terasa sangat pegal. Pikirku itu karena efek begadang yang sering kulakoni hampir sebulan ini. Mas Aryo pun langsung menyentuh tanganku. Entah apa yang dia lakukan, tapi wajahnya tampak serius menatapku. "Mas, bisa ngerasain energi saya nggak?" tanya Mas Aryo kepadaku. Anehnya aku tidak merasakan apapun. Aku seperti disentuh oleh orang biasa pada umumnya.
Gak bisa mas, aku gak ngerasain apapun, ucapku kepada Mas Aryo. Mas Aryo hanya tersenyum. Ia pun meminta kepada Pak Hartawan untuk menyuruh salah satu anak kantor untuk membelikan air kelapa bening. Menurut Mas Aryo, air kelapa itu akan membantu energi yang hilang dan dapat menutupi bagian belakang tubuhku yang sudah berlubang. Aku sendiri melihat dengan jelas wajah kekhawatiran yang ditambahkan oleh Mas Aryo. Menurutnya, lubang yang sekarang sedikit membesar, jika tidak ditutup, maka akan terjadi hal yang tidak terduga lagi. Lubang yang dimaksud di sini bisa menembus ke bagian dalam tubuhku, sehingga aku sendiri tidak bisa meminimalisir serangan-serangan yang berasal dari hal-hal yang tak kasat mata. 15 menit kemudian, pintu diketuk dari luaran. Pak Hartawan segera mengambil air kelapa yang baru saja dia beli lewat anak kantor. Air kelapa itu langsung diberikan kepadaku. Mas Aryo pun menyuruhku untuk meminumnya sampai habis. Aku segera meminum air kelapa itu hingga habis tak tersisa. Mas Aryo dan Pak Hartawan yang melihat itu langsung terkejut. Pasalnya, ketika aku meminum air kelapa itu, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mas haus? Tanya Pak Hartawan. Aku menggeleng-gelengkan kepala. Aku sendiri tidak merasakan haus sama sekali. Hanya saja, air kelapa ini seperti memberikan tambahan energi kepadaku saat pertama kali meminumnya. Coba mas, sekarang pegang tangan saya. Aku pun fokus sejenak, sembari membaca bacaan yang memang diarahkan oleh bapak sewaktu di rumah. Aku segera mencoba untuk merasakan energi yang sudah dipancarkan oleh Mas Aryo lewat tangannya. Saat aku memegang tangan Mas Aryo, tiba-tiba tanganku merasa hangat. Seperti ada energi yang emang sedang bersentuhan. Selain itu juga, aku bisa melihat dengan jelas pancaran energi yang berada di tanganku. Sudah kembali lagi mas? Tanya Mas Aryo. Alhamdulillah sudah mas. Setelah energiku dirasa sudah kembali, aku pun disuruh oleh Pak Hartawan untuk istirahat penuh. Mengingat kondisiku yang belum fit sepenuhnya, Pak Hartawan pun memberikan kemudahan kepadaku untuk tidak bekerja terlebih dahulu. Pagi itu aku pun kembali beristirahat sembari menunggu waktu agar tubuhku bisa kembali sehat sepenuhnya. Sore harinya, aku terbangun. Aku sendiri merasakan jika tidur kali ini sangat lama. Mungkin ini adalah efek dari pemulihan tubuhku yang berlubang, sehingga untuk kembali memulihkannya, aku harus benar-benar sabar dan kembali merehatkan semuanya. Aku bangkit dari kasur. Pikiran pertamaku adalah bagaimana caranya agar aku bisa melihat luaran kamar. Seharian ini aku belum keluar dari kamar dan tidak tahu apa yang terjadi dengan dunia luar. Namun hal yang tidak terduga kembali lagi. Tiba-tiba pintu kamarku terbuka dengan sendirinya. Aku segera menarik sarungku dengan cepat. Tubuhku merasakan ada energi aneh yang tiba-tiba bentrok dengan tubuhku. Kepalaku langsung pening saat itu. Perutku juga merasakan hal yang sama. Mungkin karena aku sendiri belum makan seharian, sehingga perutku mual. Dari mulutku keluar air yang berwarna bening seperti ludah. Ada apa ini? Aku pun terdiam sejenak. Namun, jendela di kamarku tiba-tiba bergerak. Beberapa barang-barang yang berada di atas lemariku juga terjatuh dengan sendirinya. Bersamaan dengan itu, mataku menangkap sebuah sosok yang melewati kamarku secara perlahan. Sosok wanita dengan gaun berwarna putih kotor berjalan dengan begitu anggunnya. Kepalanya yang selalu menunduk dengan rambutnya yang sangat panjang membuat tubuhku merinding dibuatnya. Kamu siapa? Tanyaku saat melihat sosok wanita yang terhenti tepat di depan kamar. Sosok wanita itu langsung menengok ke arahku. Ia kemudian tersenyum. Wajahnya yang hancur dengan bagian mulutnya yang robek membuat mataku terhenti untuk menatapnya. Sosok wanita itu berkata kepadaku dengan kalimat yang mengerikan. Kamu sudah sembuh, nak. Tiba-tiba dia kembali berjalan menuju ke arah kamar mandi. Bersamaan dengan itu, muncul suara tawaan yang sangat mengerikan. Pintu yang semula terbuka, kini tertutup kembali dengan sendirinya. Dari hidungku, keluar cairan berwarna merah. Pak, tolong aku mau pulang, batinku. Dengan seketika tubuhku langsung ambruk di kasur dengan hidung yang penuh dengan darah.
karena tidak kuat akan bentrokan energi yang dipancarkan oleh sosok tersebut. Sore itu, tidak ada orang yang datang. Aku tak bisa berkata apa-apa lagi untuk menggambarkan kondisi kantorku yang sudah sangat tidak kondusif. Belum lagi, mereka yang berada di rumah ini sangat mengetahui keadaanku. Untuk semua keadaan dan kondisi yang berada di rumah ini, aku pun segera menyimpulkan, jika rumah tempat kantorku bekerja adalah rumah sarang setan yang kemudian aku sebut sebagai Griya Sewu Demit. Bersambung. Terima kasih Mas Restu Wiratmaja, terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini di sini. Fakta Sejarah pamit, sampai jumpa di bagian berikutnya. Alhamdulillahirobbilalamin.